1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan, Anda masih bersama kami dalam program Cermin Hati. Kami terus menunggu bagi Anda, kekasih Tuhan, yang ingin bertanya-tanya atau juga kekasih Tuhan ingin bergabung dan memiliki pergumulan. Rindu untuk kami doakan, Anda langsung bergabung di jalur SMS atau WhatsApp di 0813 330 60.000 atau di jalur telepon di 031 504 6000. Baik Pak, dilanjutin khotbah malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kekasih Tuhan, seperti itulah keadaan manusia yang merasa dirinya selalu benar, yang selalu merasa dirinya yang terbaik, sehingga hatinya, pikirannya, semuanya dipenuhi dengan kebencian. Karena itu saya melanjutkan ayat selanjutnya di dalam Lukas pasal 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak mau setiap manusia seorang pun binasa. Dia yang adalah Rahimi dan Rahmani, Dia yang mau semua orang masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk itulah Tuhan mau jadi manusia. Tuhan mau menggantikan untuk Dia terkutuk di atas kayu salib, dilakukan untuk saya dan saudara. Betapa ini yang harus kita ingat. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Karena kalaupun ada orang yang menggantikan kita, adakah dia tidak bercacat? Adakah dia hidup suci dan kudus? Yesus Kristus yang ditentukan oleh Bapa, yang Rahmani dan Rahimi, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yesus Kristus ditentukan, yang datangnya dari pribadi Bapa itu sendiri, anaknya yang tunggal, diberikannya untuk saya dan saudara, mati tersalib, terkutuk, supaya saya dan saudara tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena ini, berita pertobatan, supaya setiap orang bertobat dan mengalami pengampunan daripada Tuhan. Ayo, siapa yang tidak perlu pengampunan? Haleluya, praise the Lord. Ada yang tidak pernah berbuat dosa, dan ada orang yang tidak perlu pengampunan. Hanya Yesus Kristus yang bisa mengampuni setiap saya dan saudara, karena Dia adalah Tuhan. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Karena itu, setiap saya dan saudara yang percaya, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan menjadi berita, penyampai berita, supaya semua orang bertobat, supaya semua orang beroleh pengampunan, sehingga setiap saya dan saudara akan masuk dalam kerajaan Allah. Kekasih Tuhan, jangan sampai nunggu seperti saya, lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, kepingin mati, nggak mati-mati, dan akhirnya di dalam keputusasaan, di dalam ketidak ada perhatian dan pengharapan lagi, di dalam tidak ada masa depan dalam hidup saya, baru saya berseru kepada Tuhan. Saya bersyukur kalau Tuhan yang dalam keberadaan saya yang menolak dan membenci Dia, bahkan menarik orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk mengikuti saya. Tetapi saya bersyukur sekali, sekalipun tubuh saya sekarang belum mengalami kesempurnaan yang normal, tetapi saya bersyukur
jauh lebih bersyukur daripada mempunyai tubuh yang lengkap dan normal. Saya bersyukur kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni saya. Sebagai orang yang berdosa, Tuhan sudah mengampuni saya. Tuhan sudah menguduskan saya. Dan Tuhan memanggil untuk saya menjadi pelayannya. Kekasih Tuhan, tidak ada kata terlambat bagi saudara yang mungkin sudah beberapa tahun, bertahun-tahun menolak, menghina, membenci, meremehkan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena ada saatnya kalau dia datang menjadi hakim di atas segala hakim. Kekasih Tuhan, ketika Yesus sebelum mati, ada banyak orang yang menghina, menolak, dan sampai membunuhnya seperti saya katakan tadi. Tetapi ketika mati pun juga masih banyak orang yang khawatir dan takut. Khawatir dan takut apa? Takut seperti yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga apa yang dilakukan oleh mereka? Orang-orang yang mengatakan mereka benar, padahal mereka memberitakan tentang hoax, berita palsu, bahwa Yesus gak bangkit. Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Hoax itu sudah ada sejak zaman Yesus. Sampaikan kepada semua rakyat bahwasanya Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh mereka, termasuk tentara Romawi, mereka memeteraikan batu yang besar yang tidak mungkin digulingkan oleh seorang. Mereka kubur Yesus yang dijaga. Apa yang mereka takutkan kalau Yesus mati? Kalau Yesus tidak punya kuasa, kalau Yesus bukan pribadi yang berpengaruh, nggak akan dilakukan semuanya itu. Perkataan Yesus ya dan amin. Sekalipun dijaga, dimeteraikan, kubur kosong. Malaikat berkata, ia sudah bangkit. Kekasih Tuhan, kebangkitannya menunjukkan dia mengalahkan maut. Ayo, ada orang yang bisa menyelamatkan saudara. Orang yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau orang mati bisa berbuat apa-apa, saudara pasti lari dan takut. Wong mati ora obah, yen obah medeni bocah. Kekasih Tuhan, saya tidak pernah takut. Bangun pagi saya melihat Yesus. Sekalipun Yesus mati, dengan kasih-Nya dia memberikan kekuatan kepada saya, penghiburan, peneguhan sampai sekarang ini. Wow, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia bangkit menunjukkan dia menang atas maut. Dia bangkit menunjukkan dia mengalahkan. Kalau mau dikalahkan, masalah apa yang kita hadapi? Kesulitan, kesukaran apa yang kita hadapi? Kenapa kita takut dengan COVID Corona? Yang sekalipun kita harus berjaga untuk kita hidup sehat, hidup bersih. Kenapa kita tidak takut kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, jiwa kita, yang berkuasa untuk memasukkan ke neraka? Hai orang-orang yang mengatakan dirimu benar, ayo kita bertobat. Ayo kita mohon pengampunan supaya saya dan saudara diselamatkan. Karena itu, kekasih Tuhan, saya dan saudara perlu pengampunan. Saya dan saudara perlu pengampunan. Dan siapakah yang perlu diampuni? Saya dan orang-orang yang merasa dirinya berdosa. Kecuali kalau merasa dirinya benar. Ketika saya dan saudara menerima, membuka hati sekarang ini kepada Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut, Yesus Kristus yang menang dari kematian, Yesus Kristus yang bahkan selama 3 hari memberitakan Injil di alam maut. Malam hari ini dia memberitakan Injilnya kepada setiap saya dan saudara yang membuka hati, yang mau meresponi. Dan kalau ada
di antara saudara yang mau membuka hati, yang mau meresponi? Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Kurana masyik arana matakala. Inana matakala ya rana mana. Saya disembuhkan Tuhan dari lumpuh selama 2 tahun. Dari kelumpuhan yang total dengan pakai tongkat 2 yang saya tidak bisa berjalan tanpa obat dan tanpa tongkat. Tetapi kasih-Nya memulihkan saya. Saya sampai sekarang, saya yang tidak mempunyai apa-apa. Jangankan saudaraku yang kekasih sepeda motor, becak aja saya nggak punya. Tetapi sekarang Tuhan kasih berkat. Saya bisa nyetir mobil dalam keadaan seperti yang saya alami tubuh sekarang ini. Saya bisa ke berbagai pulau. Saya dibawa oleh Tuhan. Kematiannya membuat saya hidup. Dan malam hari ini engkau yang percaya, yang meresponi, kematian Yesus membuat engkau hidup. Percayalah. Haleluya. Kita masyarakat. Dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Dia membuat saya dan saudara berarti. Amin. Haleluya. Sebab Yesus hidup. Jangan gentar engkau menghadapi apapun juga, karena Dia telah mengalahkan maut. Ku tak gentar, karena ku tahu, haleluya, Dia memberikan hidup kepada saya dan saudara yang percaya. Taruh tanganmu di dadamu, angkat tangan kananmu kepada Bapa di surga. Bukan kepada saya, bukan percaya kepada saya, bukan kepada saya. Pusatkan hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan. Hidupmu dibuat berarti. Engkau yang mungkin sekarang hilang pengharapan, hilang masa depan, engkau dalam keadaan kesulitan, kesukaran, keadaan yang tidak mungkin kau mengalami perubahan, datang kepada Yesus. Sebab apa? Kenapa kok kepada Yesus? Karena Yesus yang hidup, yang mengalahkan maut. Ada hari esok, ada masa depan buat saya dan saudara. Amin. Hidup. Jangan gentar engkau menghadapi apapun juga. Jangan gentar engkau. Percayalah kepada Tuhan, kau akan melihat kemuliaannya. Percaya kepada Tuhan, kau akan melihat kemuliaannya. Percaya kepada Tuhan, kau akan melihat kemuliaannya dan tidak akan dipermalukan. Dan ini bukan hanya saya katakan sebagai seorang pengkhotbah. Saya mengalami di dalam Tuhan, saya menikmati di dalam Tuhan, saya ada di dalam firman yang diperkatakan oleh Tuhan. Hidupmu jadi berarti ketika engkau percaya kepada Yesus yang hidup. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus, haleluya, hidupku berarti. Jadi berarti sebab. Ya, angkat tanganmu kepada Bapa. Karena Yesus Kristus hidup, mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung, dan engkau sudah memberikannya kepada kami kemenangan itu. Karena setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan, yang percaya, yang meresponi dan membuka hatinya, malam hari ini juga ketika mereka membuka hati, mengangkat tangan, meresponi bahwa engkau adalah Tuhan yang memberikan hidup. Sekarang ini juga engkau terima kehidupan daripada Tuhan. Engkau terima kehidupan daripada Tuhan, sehingga masalahmu yang mungkin sudah mati, yang mungkin tidak akan hidup lagi, karena Yesus hidup, engkau sekarang ini hidupmu jadi hidup, keluargamu jadi hidup, usaha pekerjaanmu jadi hidup, rumah tanggamu jadi hidup, apapun yang engkau kerjakan jadi hidup, kesulitanmu dibuat dimudahkan, dan engkau menerima berkat dari surga, dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, melimpah-limpah atasmu dari sekarang. Penyertaannya, perlindungannya, penjagaannya, pemeliharaannya, berkat-berkat secara rohani, lahiriah, ekonomi, keuangan, sempurna engkau terima. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, kekasih Tuhan, sesaat lagi kami akan break sejenak dari ruang dengan Anda. Namun kami tetap terus menunggu bagi Anda, kekasih Tuhan, yang ingin bertanya atau juga memiliki pergumulan saat ini. Anda langsung bergabung di jalur SMS atau WhatsApp
yaitu di 0813-330-60.000 atau di jalur telepon di 031-5046.000, dan kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda setelah puji-pujian dan informasi berikut ini.